Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi Kinian Tizen. Kita sekarang berada di lokasi syutingnya Pengabdi Setan 2, yaitu di Pasar Sumber Arta. Nah, bagaimana sih sejarahnya lokasi ini bisa terbengkalai hingga mangkrak selama 15 tahun? Yuk ikuti sejarahnya. Sekarang kita bersama narasumber, yaitu Bapak Syukri selaku Kepala Kasih Pem Transrip Bintara Jaya. Nah, bagaimana sih Pak sejarahnya gedung ini bisa terbengkalai? Baik, terima kasih Mbak. Jadi Rusunami ini dibangun pada tahun 2007, bagian dari program hunian bersubsidi yang pada saat itu program ini dari Kementerian Perumahan Rakyat. Dan setelah pelaksanaan pembangunan ini sepertinya kurangnya minat konsumen dalam pembelian Rusunami ini. Nah, setelah adanya film Pengabdi Setan ini, banyak nggak Pak warga yang berkunjung ke sini? Ya, jadi setiap hari hampir meludak warga yang masuk ke lokasi ini. Makanya dari pihak manajemen pengelola Pasar Sumber Arta membatasi para pihak atau masyarakat yang mendatangi gedung ini. Tapi semenjak dulu memang seram, apa karena ada film tersebut jadi serem Pak? Sebenarnya memang dulunya sejarah Sumber Arta ini sebelumnya adalah rawa. Jadi dipanggilnya rawa Pengangonan. Ya. Rawa Pengangonan ini adalah rawa dalam. Memang di sini hulunya dan hilirnya ada di perbatasan DKI dekat Jalan Haji Naman, sebelah sana sisi dekat komplek LKBN Antara. Nah, jadi rawa ini memang agak angker dulunya, memang terkenal angker. Kebetulan saya juga asli sini, warga asli Bintara Jaya. Jadi dibangunnya ini pun sudah agak serem. Dulunya memang ini untuk parkiran pengelola Pasar Sumber Arta. Kemudian di belakang ini ada biliar untuk sarana hiburan dan lain-lain. Jadi dari dulu karena memang rawa-rawa, jadi memang udah suram dari dulu. Gitu Mbak. Oh, berarti kalau misalkan lokasi syuting ini dipergunakan dari tahun berapa Pak? Ini kemarin dilaksanakan pada saat pandemi ya. Oh, Pak. Pandemi. Nah, Mungkin ya. selesainya? Baru tahun kemarin. Oh, baru tahun. Pak, saya mau tanya kejadian horor yang bikin orang penasaran apa aja sih yang Bapak pernah alami atau ada cerita-cerita lain gitu? Baik Mbak, jadi di lokasi ini baik di atas bangunan gedung ini atau di sekitaran bangunan ini, memang di belakang gedung ini ada salah satu pohon, yakni pohon kapuk. Kejadian tahun 2019 waktu itu sewaktu kami mau membersihkan lahan dari sampah yang bertebaran di belakang dengan menggunakan alat berat ekskavator waktu itu dari PUPR. Ekskavator kami dari pemerintah Kota Bekasi sempat mengalami mogok. Setelah didatangkan mekanik, ternyata tidak ada kerusakan. Dan alhamdulillah pada waktu itu ada anggota security di Pasar Sumber Arta ini yang memahami tentang supranatural. Dibantu oleh beliau, ternyata alat berat itu langsung hidup. Itu seperti itu Mbak. Kemudian berdasarkan informasi dari warga pasar bahwa di atas ini terkadang suka ada suara seperti anak-anak bermain di atas, banyak suara gaduh anak-anak. Ya biasa kayak main bola atau apa ramai seperti itu. Dan juga kadang katanya ada penampakan cewek di atas. Itu seperti itu. Kalau misalkan warga sekitar biasanya ada yang komen nggak Pak, ini kenapa gedungnya bisa serem atau gimana gitu? Ada yang mengalami kejadian aneh mungkin? Ya itu tadi kejadian anehnya seperti itu. Terkadang kalau menurut informasi dari warga sekitar sini, warga pasar sini atau tetangga atau security yang ada, jadi itu tadi suara gaduh saya anak-anak bermain. Terus dia merasakan ya? Merasakan. Ya agak-agak gitulah. Namun demikian karena namanya bangunan mangkrak lama, mungkin akhirnya diisi makhluk-makhluk seperti itu. Bekasi Kinian Tizen, di sini kita bisa lihat ada barang-barang properti yang mungkin tertinggal setelah syuting Pengabdi Setan 2. Nah, bisa dilihat
Di sini ada scene yang menunjukkan sniper, kemudian ada juga laci-laci, ada juga triplek yang tertinggal. Selain ini, yuk kita lihat lokasi lain yang digunakan oleh Pengabdi Setan 2. Bekasi Kinetizen. Nah, di sini kita bisa lihat ada lift yang memang digunakan di Pengabdi Setan 2. Nah, di sini sebenarnya itu kosong, tidak ada apa-apa. Nah, Pak, selain lokasi yang tadi, bisa dilihat lagi nggak lokasi mana aja yang digunakan Pengabdi Setan 2? Baik, kita dari sini, ini sebelahnya juga kemarin digunakan untuk syuting. Ini digunakan untuk syuting. Juga Catnya berwarna oranye ya. Beda dari yang tadi. Yang tadi warna biru. Mas dari mana? Enggak. Ini dalam kegiatan apa sih? Pak, ini kira-kira ada berapa ruangan sih Pak? Satu lantai ini. Oh, lebih dari 10. Berarti selama syuting itu ruangan lainnya nggak pakai gitu. Tapi cahaya masih aman ya? Cahaya digunakan. Dari mana Pak cahayanya? ada alat juga dari bawah juga naik kabel juga dari Oh, berarti pas syuting juga satu ruangan ini rame ya? Satu lantai ini. warga juga di bawah antusias. Tapi nggak ada yang sampai lantai atas. Tidak ada warga itu yang diizinkan. Berarti yang aktif digunakan hanya lantai? Lantai 2 dan lantai 4. Berarti kalau ini emang ditandain ya Pak? Yang lift-lift ini? Ya, ditandai karena lift ini belum dipergunakan atau belum dipasang. Berarti ditandainya 2 sama Sama Pak. 4 aja. Kalau misalkan barang-barang yang terbuka kayak gini gimana Pak? Bakal dirapiin atau gimana? Apa kayak gini aja? Ya, sepertinya selama belum ada kelanjutan pembangunan tetap kayak Oh, gitu. dalam kayak gini. Cuma mereka emang ninggalin ini ya, barang-barang Ya, sisa-sisa properti ya, sisa-sisa properti. Oke, Bekasi Kinetizen, mari kita lihat liftnya kayak gimana. Nah, di sini ada tandanya, tanda 2 ya, lantainya, lantai 2, bisa dilihat lagi. Kosong, nggak ada apa-apa. Bekasi Kinetizen, kita sekarang berada di samping gedung Tsunami Sumber Arta. Nah, tepatnya di samping gedung ini ada pohon kapuk yang kemarin menjadi trend center di film Pengabdi Setan 2. Kemudian nih, bisa dilihat ini Bang. Katanya sih ya, pohon ini dinilai lebih akar dibanding gedung Tsunami tersebut. Gimana Pak? Menurut Bapak? Ya, jadi pohon kapuk ini dulu adalah pohon yang paling tua di Sumber Arta sini, dan juga banyak masyarakat yang suka melihat penampakan di pohon kapuk ini. Jadi masyarakat pasar sini dibandingkan dengan kondisi di Tsunami ini, anggapan mereka lebih angker di sini karena memang tadi yang sudah saya jelaskan, pernah kejadian alat berat kami dari Dinas PUPR sewaktu kita membersihkan sampah di sini itu sempat mogok tanpa sebab, dan ternyata setelah operator didatangkan tidak ada kerusakan sama sekali, dan akhirnya setelah ditangani oleh salah satu security, alhamdulillah yang mengerti tentang supranatural itu alhamdulillah alat berat kita bisa jalan kembali. Bisa beroperasi kembali. Demikian Bekasi Kinetizen, review kami dari gedung Tsunami Sumber Arta yang sempat
sempat viral pasca meledaknya film Pengabdi Setan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.